Halo, Shalom. Saya Midelin Beatrix Syarangga dari kelas A reguler akan menyampaikan materi dari ujian yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Next. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, PPN atau BM. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Ada barang kena pajak, ada jasa kena pajak, pengusaha kena pajak, subjek pajak pertambahan nilai, objek pajak pertambahan nilai, tarif pajak pertambahan nilai, cara kerja sistem pajak pertambahan nilai. Barang kena pajak atau BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Di dalam pengecualian barang kena pajak, ada barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa seperti boga atau catering, uang, emas batangan, dan surat berharga. Jasa kena pajak atau JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Ini pengecualian JKP dalam jasa di bidang pelayanan medik, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, perbankan, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, keagamaan, pendidikan, kesenian, dan hiburan yang tidak dikenakan pajak tontonan, penyiaran yang bukan iklan, angkutan umum, darat dan air, tenaga kerja, perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara umum. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan yang tidak berwujud dari luar daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar wilayah Pabean, atau pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tidak termasuk pengusaha kecil. Subjek PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah Pabean, pengusaha yang memanfaatkan JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean, dan atau yang memanfaatkan JKP dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean. Objek PPN. Penyerahan BKP di dalam daerah Pabean uang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah Pabean uang yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean,
pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP, kegiatan membangun sendiri, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Ya, jadi tarif PPN sebesar 10% atas dasar pengenaan pajak. Rumusnya PPN sama dengan 10% dikali dasar pengenaan pajak. Dalam dasar pengenaan pajak ada harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, nilai lain sesuai keputusan Menteri Keuangan. Ya, ini ada cara kerja sistem pajak pertambahan nilai. Dikenakan atas penyerahan, dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi, mekanisme kredit pajak. Next. Ya, jadi kita bisa lihat contoh yang pertama. Amir selaku PKP menjual tunai BKP kepada Hasan dengan harga jual 10 juta PPN terutang. Ya, jadi seperti yang tadi rumusnya 10% dikali nilai harga tunai atau nilai tunai. Jadi di sini tunai BKP harga jualnya itu 10 juta. Nah, 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Jadi 10%-nya kita ubah dulu. Jadi 0,1 dikali 10 juta sama dengan 1 juta. PPN tersebut merupakan pajak keluar yang dipungut Amir, sedangkan bagi Hasan merupakan pajak masukan. Ini juga ada contoh yang kedua. Adit mengimpor barang dari luar wilayah pabean dengan nilai impor 25 juta PPN yang dipungut melalui Dirjen Bea dan Cukai. Ya, seperti yang tadi 10%. Slide sebelumnya. Ya, jadi 10% dikali 25 juta. Nah, kan juga yang seperti kita lihat itu nilai impor juga termasuk dalam ini ya. Jadi 10% dikali 25 juta hasilnya 2.500.000. Next. Pajak penjualan atas barang mewah. Sebagai pertimbangan atas, perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan tinggi, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong barang mewah, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil tradisional, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Tarif PPNBM. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini ada 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%. Untuk perhitungannya, PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Ini ada mekanisme kredit pajaknya. Pajak masukan yang wajib dibayar oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Ya, ini ada contohnya. Pembelian bahan baku sama dengan 50 juta. Pajak masukannya 10% dikali dengan pembelian bahan baku 50 juta sama dengan 5 juta.
Penjualan hasil produksinya ada 40 juta. Pajak keluarannya 10% dikali dengan penjualan hasil produksi. 40 juta sama dengan 4 juta. PPN yang lebih dibayar. Jadi nilai dari pajak masukan dengan nilai pajak keluar dikurangi. Jadi pajak masukan 5 juta, pajak keluaran 4 juta. 5 juta dikurangi 4 juta sama dengan 1 juta. Itu adalah nilai PPN yang lebih dibayar. Contoh 2, pembelian bahan bakunya 50 juta. Pajak masukan 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Penjualan hasil produksinya di sini 60 juta. Pajak keluar 10% dikali 60 juta sama dengan 6 juta. Ini PPN yang harus dibayar dia masih sama, masih dikurangi. Jadi nilai pajak masukan dan keluarannya dikurangi. Jadi 6 juta dikurangi dengan 5 juta sama dengan 1 juta. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Macam-macam faktur pajak. Faktur pajak standar, faktur pajak gabungan, faktur pajak sederhana, dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak standar oleh Dirjen Pajak. Pemungutan PPN ialah bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. Surat pemberitahuan masa atau SPT masa PPN merupakan laporan bulanan yang disampaikan oleh PKP yang berisi pajak masukan berdasarkan realisasi pembelian atau penerimaan JKP, pajak keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP atau JKP, penyetoran pajak dan kompensasi. Akuntansi PPN berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 6 Undang-Undang PPN, adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan di atas dan bertujuan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan mengenai PPN dan PPNBM yang terutang. Ya, sekian